kok bisa gitu? Gimana caranya anjir? Oke guys, kembali lagi di Serius Nanya. Yeay. Mesin ini bisa ngeluarin lagu? Bisa nih lihat Cok. ya. Ini bisa kita ganti-ganti. Gimana caranya anjir? Bisa disetting. Oh, gitu. Bahkan lu bisa bikin suara, terus lu masukin situ, terus akhirnya dijadiin sound effect. Oh no, gitu-gitu Nah, ya. iya. Bisa Canggih, juga canggih. ditaruh kentut. Oh, tapi cuma 4 suara. 4. Tapi di sini bisa di menu tuh bisa kita ganti-ganti gitu. Kayak ini ya, kayak organ tunggal. Hah? Emang iya? Iya kan dia ada komputernya, lagu-lagunya kayak gitu-gitu. Kalau bekas penyanyi kawin Iya, tahu. benar. Organ tunggal tuh kayak di semua acara di kampung-kampung pasti ada itu. Aku kira organ tunggal tuh ini apa namanya? Organ tunggal tuh keyboard, terus dia berlaku jadi sebagai full band gitu loh, man. That's why it's Oh organ iya, tunggal. iya. Bukan Karena- organ tubuh ya? Bukan. Bukan dong. Karena dia drumnya ada, piano ada, gitar ada, jadi satu Oh di situ. tahu. Mm. Yang keyboard elektrik Iya, kan? kalau Iya, acara iya. keluarga pakai itu tuh. Ada nggak di rumah? Nggak ada dong. Seru tuh. Nggak Kita bisa- pengen. Gue nggak bisa main alat musik. Ah, Ini udah bukannya roll bisa. BTW. Udah. Oh udah. Kagok sumpah. Gue kalau dapat alat proper tuh kagok. Selamat datang. Selamat Apa datang. kabar? Selamat Bang ya Yudo. kalian berdua ya. Iya. Selamat apa nih? Newlyweds. Oh, kalau udah belum tahu ya? Si Yudo cuma udah tahu lama. Oh, udah tahu lama. Tapi kan gue taunya lo tunangan. Enggak, lu udah tahu. Waktu itu gua kasih tahu di ruang editor. Tapi kan meritnya belum dikasih tahu. Ah, emang belum dikasih tahu? Belum, Ger. Itu kan gue taunya dari podcast lu berdua yang terakhir ujungnya. Emang iya? Iya, itu gue baru Gua kira lu udah tahu. Wah, parah. Nggak Perasaan tahu. lu udah tahu Lo deh. nggak bilang, lo nggak bilang. Gua ngomong kalau kita tuh udah apa nikah akad nikah, cuman kita belum KUA, Resepsinya. belum resepsi. Enggak, yang waktu itu terakhir gue kan main ke sini 2 tahun yang lalu kayaknya. Iya, Iya, itu belum lah. udah. Gila suaranya keris banget. Nggak, kayaknya kamu ngomongnya bukan ke Kak Udo deh. Yudo. Iya, bukan Bukan gue. ke Kak Udo. Terus siapa dong? Nggak ada seseorang kamu ngomong. Cuma bukan Kak Udo, aku ingat. Mungkin bisa jadi. Oke. Iya. Jadi Ya, selamat ya guys. terima Thank kasih you. guys. Terima kasih guys. Selamat ya. Selamat juga ya, udah Selamat punya ya. rumah baru. Udah punya rumah baru. Oh iya, Wah. ini saya Udah punya ini Belt menang WE. boxing WWE. kemarin kan? Super wrestling dong. Wrestling. Lo yang ngawin Arnold kan kemarin? Gue lebih kayak tim yang hening ketika Arnold KO. Lu datang? Datang kemarin. Serius? Satu arena bener-bener hening ketika Arnold jatuh. Tapi kaget gak sih itu? Kaget banget lah. Tapi gini, jadi gue sama Bella ngomong nih, gue agak-agak khawatir karena Arnold tuh terlihat seperti Emosi. emosi Betul. sama apa ya? Lengah. Iya, jadi kayak oh nih hati-hati nih dia Iya, iya. takutnya terlalu meremehkan. Betul. Si siapa namanya Code Blue itu, Code Blue, kalau gue lihat dia ada dua ini nih, dua indikasi antara dia diem karena jiper atau ketakutan, Iya, atau enggak meremehkan. diem atau enggak diem, yang paling bahaya dia diem tapi compose gitu. Dia Oh, compose oke, terus oke. dia Iya. ngatur nafas, Itu lebih relax. mending ya. Itu lebih kayak dia bener-bener caught off guard banget ketika dia KO kan. Karena bener-bener pas round 3 kita masih ngerasa kalau Arnold di atas ini kan, di atas angin kan. Karena round Iya, 1 dan round 2 sebenarnya si Cold Blue tuh udah ini kan, udah sempelengan Udah jatuh, gitu udah kan. knockdown dua kali. Dua Knockdown kali dua kali. Gue pikir kayak udah nih lah, udah pasti kalah lah. Ternyata di round 3 gue di sana langsung satu arena bener-bener maki-maki si lawannya Chef Arnold itu, bener-bener kayak semua kata-kata kasar semuanya bener. Ini sini. Oh, nontonnya di depan atau di? Di depan, kebetulan di ringside pas kemarin itu di sisinya Kelihatan banget dong. Code Blue, iya di sisinya Code Blue. sisinya Cold Blue. Bahkan di sisinya Code Blue pun orang-orang semua pada jagoin Arnold. Jadi bener-bener pas Arnold tumbang, diem. Yang tadinya bener-bener semua ngatain, bener-bener langsung dep, Bingung ngomong apa. bingung langsung gitu kayak ya nggak bangun ya udah. Nggak bangun lagi. Kalau lo perasaannya gimana? Gue langsung males nonton event selanjutnya Emang sih. ada event selanjutnya? Itu masih ada 2 match lagi. Sebenarnya Arnold sama Code Blue itu co-main eventnya harusnya sebelum Paris sama si satu lagi lawannya. Oh, ada Paris Fernandes. Main event kan Paris Fernandes sama lawan si orang Bali, orang luar itulah pokoknya. Nggak ada yang nonton atlet itu? MMA. Udah kosong Ya, kasihan bener-bener udah kayak setengah udah cabut gitu loh. Iya. Emang bener-bener buat nonton Arnold sama Code Blue. Karena
build up untuk fightnya itu bagus. Bagus. Dan- Seperti kita tahu kalau fight bisnis itu kayak lu WWE. Iya. Jadi kita harus tahu secara personal nih, bener. vendetta-nya tuh apa, Iya. backstory-nya apa. Bener. Jadi kita, wah, ayo. Jadi gitu. udah apa ya, terinvest gitu loh. Betul. Kita pengen nonton untuk keberlanjutan dari ceritanya ini gimana nih. Benar, Orang-orang benar. kan invested banget sama ceritanya Code Blue dan Benar. kasus-kasusnya Iya. yang beredar kan di sosial media kan. Plus Arnoldnya juga mewakili pihak-pihak yang di inilah ya, chef ibaratnya. sama orang F&B. Betul. Jadi kita bener-bener di belakang Chef Arnold banget kan, kayak ayo dong. Biar seenggaknya kita berharap dari situ Code Blue jadi agak men-tone down lagi atau lebih bijak lah dalam berkonten, dalam berbahasa lah paling enggak lah. Kalau kayak gini kan, gue nggak tahu ya selanjutnya gimana. Jadi sekarang tuh maksudnya narasinya berubah ya. Tadinya kan pas Code Blue itu berantem sama Omai, narasinya semua pindah ke Code Blue, semua pada menangin Code Blue, ya. di kubu Code Blue. Iya. Terus tiba-tiba ada yang buka borok-boroknya, semua menangin Orang Arnold. lain. Nah, sekarang narasi pindah lagi nih. Nah, menurut gue beda sosial media, beda bubble-nya, Ger. Emang ya? Iya, karena kalau lo buka TikTok atau lo buka Twitter itu bener-bener totally beda gitu. Di TikTok tuh semuanya belain si Code Blue. Di Twitter semuanya kan jelek-jelekin Code Blue. Jadi I see. kayak mereka tuh semua punya preferensinya, kelihatan dari inilah penghuninya dari kelas mana nih Iya, si sosial betul. medianya kan. Kalau TikTok bener-bener banyak banget yang belain, Ger. Even Instagram juga masih banyak yang belain gitu. Jadi gua nggak tahu nih sekarang kedudukannya gimana nih di mata netizen, karena di Twitter Arnold tuh juga dijelek-jelekin, men. Oh ya. Karena waktu itu kalau nggak salah Chef Arnold tuh pernah ngomong kalau makasih ya udah jadi exit liquidity kita gitu. Maksudnya itu apa? Jadi kayak dulu kan mau zaman-zaman NFT atau koin-koin itu kan Arnold main kan. Iya. Terus dia kan profit apa Pom-pom, segala macam iya. lah, iya kan. Jadi ketika orang-orang rugi, dia malah ngetonting gitu, makasih ya jadi exit liquidity Oh, iya? kita gitu. Pernah ada Itu tweetnya. kapan? Udah lama? Waktu zaman NFT. Udah lama. Jadi orang-orang mungkin dibawa lagi. jadi orang-orang masih kesel sama Arnold sampai sekarang. Di-up lagi ya. That's why pas di Twitter tuh sebenarnya dua-duanya juga nggak ada yang belain sebenarnya. Arnold juga ada yang nggak suka, Code Blue juga ada yang nggak suka. Ada yang ngomong gini, gue pernah baca kemarin. Oh pantesan ya dua-duanya ini nggak pakai helm karena sama-sama nggak ada yang dilindungi dari isi kepalanya. Parah banget orang-orang. Maaf ketawa tapi itu lucu. Tapi ada yang gue bukan gue, tapi gue baca tweet itu Iya, gitu iya. loh. Karena ternyata Arnold juga masih banyak musuhnya ya di sosial media gitu. Semua orang sih pasti ada musuh. Bener. Yang namanya sosial media pasti 50-50 kan. Iya. Ada 50 yang suka, ada Betul. 50 yang nggak suka kan. Semuanya lah, di semua aspek pasti ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Tapi menurut lo, setelah kayak gini kan bagusnya ada fight lagi nih. Ini harusnya si Code Blue itu dia menggunakan momentum angin di atas ini untuk dia ride the wave lagi. Kira-kira kalau misalkan dia itu bakalan tanding lagi, chef atau orang F&B siapa yang cocok ngelawan Code Blue? Kalau gue mikirnya kayak ini fight terakhirnya dia nggak sih, kayak dia udah membuktikan cukup, ya udah dia step away aja from it, karena gue udah membuktikan gue ngalahin Chef Arnold nih. Chef Oke, Arnold gue kalau- biarin bacot-bacot tapi akhirnya kalah karena gue gitu. Kalau abis dari situ dianya udah lebih wise nggak apa-apa. Kalau abis dari situ dia tambah parah karena merasa diangin, Nah. pasti harus ada orang lagi yang muncul dong. Siapa ya? Menurut lo, gue nggak tahu figur chef yang emang ini ya, yang se-Arnold ya. Menurut lo siapa ya? Gue nggak tahu sih soalnya. Ini kalau secara kaliber mainstream memang belum banyak orang yang benar-benar tahu. Iya. Tapi menurut gue cocok. Lo Juna? tahu bukan? Bukan siapa? Lo tahu chef yang warung SCI nggak sih? Oh iya lagi bener banget. Iya, siapa namanya gue lupa. Gue lupa namanya. Iya, iya. Philip Itu- atau siapa gitu yang suka. Yang terakhir di si Ray itu Di lagi ngobrol podcastnya sama Ray, si. dia emang orangnya ini ya, outspoken banget ya, Iya. ceplos-ceplos Nah, banget ya. Itu seru sih kalau itu dia seru. maju. Setuju gue. Badannya sama. Yang mana Kayaknya sih berat orangnya? badannya. Ada Yang mana? badannya Namanya gede. siapa? Nah, cari aja warung SCI gitu. Nanti Di ada fotonya Instagram. dia. Cari aja Gastronusa. Dia di situ ada. Aku follow guys. Nah, di situ dia ada ngomong-ngomong. Yang Nah, gendut. Iya Yang bener gendut. lagi. Iya. Wait, Gua nggak kepikiran, wait, Gar. Cocok kan? Please, kalau misalnya ada orang Holy Wings yang nonton, tolong dipanas-panasin. Karena ternyata si Code Blue juga yang manas-manasinnya orang Holy Wings, ya betul. Ini Nah, Iya. iya benar dia. sangar sih. Siapa namanya itu ya? Sangar sih. Nggak tahu. Taruh bentar. Temannya si Paparon. Ray mah Ray itu ya. Iya. Nggak ada namanya. Ada ya? Adanya di YouTube sih, pas di podcastnya Ray.
Tadi kita habis dengerin podcastnya si Densu. Dia itu kenapa bisa iniin Arnold juga katanya kalau menurut dia itu karena disuruh orang Holy Wings. Jadi orang Holy Wings coba call out Chef Arnold. Oh jadi awalnya tuh Cold Blue duluan yang Kalau menurut podcast itu sih yang Kodensu ya. Gue nggak tahu backgroundnya gimana sih, cuman udah ke-build aja tuh Arnold lawan Cold Blue. Nah yang penasaran itu kenapa Chef Arnold itu bisa sampai se-emosi itu sama si Cold Blue? Ngikutin nggak? Gue cuman lihat dari podcastnya Ray doang sih build up itu, cuman kayaknya dia mewakili teman-teman F&B yang resah karena reviewnya si orang ini. Soalnya tadi tuh pas nonton di podcastnya Kodensu itu katanya ada si Cold Blue ini nge-review restonya Chef Arnold dari artikel gitu ya, ada nge-review restonya Chef Arnold, terus Chef Arnold itu nggak suka karena dijelek-jelekin gitu. Oh, itu di review karena memang mau nge-build match-nya apa sebelumnya, jauh sebelumnya? Nah, tapi si Cold Blue itu bilang katanya dia nggak tahu bahwa itu terjadi karena dia merasa tidak mereview restonya Chef Arnold. Itu yang kita lihat di kontennya, nggak tahu di kontennya Kodensu. Baru tayang. Arnold apa sih restorannya? Mangkoku. Oh, emang Mangkoku di review? Iya. Enggak, dia nggak review Mangkoku. Dia nggak review Makanya Mangkoku. katanya Arnold sakit hati. Itu menurut gue ya, itu medianya yang salah. Itu goreng-gorengan aja kali ya. Goreng-gorengan headline media kalau menurut gue. Gitu. Cuman kan Arnold juga kan dia sebenarnya suka mengambil momentum kan. Kemarin itu wah ini bagus nih untuk momentum gitu. Cuman sangat disayangkan dia caught off guard gitu. Iya, tapi menariknya sosial media ini kayak kalau kita nggak buka Twitter, kita ngeliat Arnold sebagai hero tahu, pahlawan banget, kayak dia mewakili satu kaum nih F&B, kayak seluruh warga F&B di belakang dia untuk menjatuhkan. Jadi Captain America. Iya. Thanosnya sih itu kan. Cuman pas gue baca Twitter, ternyata Arnold banyak yang benci juga ya. Kita bicara tentang SmackDown. Ini serius nanya. Serius nanya. Ini beneran serius nanya. Kenapa tiba-tiba pengen bikin podcast tentang WWE? Terus kenapa bisa tiba-tiba punya belt itu yang bener-bener berat banget? Ya, gue adalah salah satu orang yang masih nyangkut dari wave WWE waktu masuk ke Indonesia via RCTI. Waktu masih Edwin sama Jody bukan sih? Edwin Jody itu sama tahu, malam-malam Jody tuh. Project bener tiap hari Jumat kan. Iya. Orang Indonesia. Indonesia enggak Bukan. hostnya Ditayangin di RCTI malam, kan? ada hostnya malam jam 10 gitu. 10 jam 11 Iya, bener-bener jam segitu. di Balikpapan dulu kan buat ITA ya jam 12-an malam gue tapi nonton men. Tahun berapa sih itu? Udah lama. 2000. 2000 kayaknya kalau nggak salah 2000 deh. Jadi awalnya yang ngasih tau gue ada Smackdown tuh nyokap. Hah? Karena nyokap tuh kayak lihat siapa sih rame-rame coba nonton tuh ada yang namanya Smackdown apaan sih gitu. Terus gue nonton sendiri. Anjir ini apa seru banget men. Ini bukan tinju, bukan silat, tapi dia ada drama-dramanya. Dari situ gue nonton cuman sekedar nonton. Tapi sampai gue SMP itu tuh di Distara dijual tuh VCD-nya men. Serius? Iya, di Distara tuh dijual VCD Original lagi. Original dong. Terus di tetangga gue dulu, gue punya tetangga itu rental VCD, isinya VCD Smackdown semua men. Tapi laku ya, se-booming itu zaman dulu memang. Itu. Tapi banyak korban kan? Anak-anak Iya, kecil. orang di US aja sampai sekarang banyak yang niru kok. Sampai sekarang. Sampai sekarang di sekolah di mana, bahkan mereka bikin sendiri di backyard. Orang bule kan backyardnya luas kan. Yeah. Mereka bikin ring men. Kayak udah ngaco-ngaco aja, nonton aja kayak backyard wrestling di YouTube itu pasti banyak. Dan itu orang-orang US dan lo sebenarnya nggak bisa ngontrol itu sih. Susah. Tapi emang kita sialnya pada waktu itu ada anak SD meninggal. Di Indo kan? Iya. Tahun 2006 itu karena waktu itu sempat tahun 2006 tuh LaTV nayanginnya tuh lebay ger. Harusnya kan Smackdown itu seminggu emang show-nya ada 3 hari, Senin, Selasa sama Rabu lah. Tapi di LaTV disiarinnya Senin sampai Minggu. Waduh. Jadi kayak setiap hari dong. Setiap hari rerunnya tuh abis tayang nih misalnya malam nih, subuh jam 3 tayang lagi. Karena Jam rating 5, bagus ya. Iya, terus kayak gue juga punya hak siar ini gue tayangin aja terus. Jadi terlalu banyak nih supply Jadi informasi. Jadi mau nggak mau. Kalau zaman sekarang John kan Cena. ke brainwash itu Joget-joget. Joget-joget. Better tau nggak? Lebih better kan kata orang-orang. Ngapa nih sekarang anak-anak zaman sekarang Gen Z kerjanya juga joget. Better itu daripada zaman dulu anak-anak pada Smackdown orang. Gini. Kalau misalkan joget-joget cewek yang joget-joget lucu-lucu sama teman-teman nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang cowok-cowok SD joget-joget yang kayak
gitu-gitu. Jadi gini, kalau pro wrestling itu sebenarnya udah ada dari tahun 60-an, 50-an udah ada pro wrestling. Nah, karena udah established dari lama, jadi di US tuh udah ada sekolah wrestling, udah ada independen. Jadi sebuah komoditas yang emang laku, ada pasarnya di Amerika. Jadi orang-orang misalnya, gue senang main Smackdown, abis itu mereka apa? Ikut sekolahnya, belajar foundationnya, gimana teknik yang bener. Iya, tapi nggak asal-asal kan. Enggak. Tapi wrestling itu kan ada wrestling entertainment, ada wrestling beneran yang olimpiade. Itu amatir wrestling. Kalau ini pro wrestling, professional wrestling, itu totally different world. WWF itu bukan pro wrestling kan? Pro wrestling. WWF Cuman itu pro entertainment. Kamu Jadi bilang WWE. Jadi gini Ger, kalau gue tarik sejarahnya, dulu tuh wrestling itu di Amerika tuh per apa ibaratnya teritori. Jadi Chicago siapa yang megang nih, terus New York siapa, Philadelphia siapa, sampai muncul akhirnya Vince McMahon menyatukan itu semua, membuat brand WWF itu jadi worldwide. Jadi nggak ada tuh sistem teritori, jadi semuanya gue tuh. Jadi ibaratnya kalau misalnya udah Philly, lo nggak bisa bikin show wrestling kecuali organisasi yang dipilih itu misalnya. Nah, Vince McMahon yang merubah itu semua, bikin dia jadi worldwide gitu. Jadi kenapa sampai sekarang masih ada, itu karena bisnisnya emang gila sih. Tapi gini, gue tahu juga banyak orang-orang MMA itu punya background wrestling, cuma bukan wrestling WWF. Wrestlingnya wrestling competition, kayak kompetisi jiu-jitsu dan lain-lain, dan ada di Olimpiade. Nah, bukannya itu yang pro wrestling? Jadi pro wrestling itu kenapa namanya pro wrestling? Karena semua predetermined alias sudah ditentukan, ada skripnya. Semua itu bukan legit fighting. Dan orang-orang itu nggak bisa kayak gue latihan sekeras-kerasnya supaya gue bisa menang. Kalau di wrestling tuh nggak, karena semua ditentuin sama kreatifnya atau booker lah intinya. Yang menentukan lo main eventer, lo orang tengah, lo kelas bawah. Ibaratnya jobber yang selalu kalah. Itu udah ditentuin semuanya. Jadi mereka yang menentukan adalah laku apa enggaknya atau orang untuk dijual. Betul. Atau sesolid apa karakternya yang dia tentu. Solid. Coba lihat seberapa berat sih? Ini 5 kilo by the way. Serius? Nah, jadi ini namanya replika belt. Nah, wrestling belt itu sebenarnya berat, men. Wow. Ini berat banget. Berat banget. Ini berapa harganya? Ini harganya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Anjir. Hah? Anjir. 4 sampai 5 juta. Jadi kisaran paling murah tuh $200, $300 sampai ada yang ribuan dolar, tergantung dari detail atau bahan-bahan yang ada di sini. Ini lo beli pas di Indonesia apa di luar? Nah, Indonesia nggak ada yang bikin ini. Nah, ternyata kalau pasar belt ini tuh semuanya dibuat di Pakistan. Jadi Pakistan tuh banyak manufaktur yang dikirim ke seluruh dunia gitu. Jadi gue beli sama belt maker di Pakistan, dan ini yang detailnya nggak terlalu detail ya. Jadi ini masih termasuk yang murahnya. Yang ribuan dolar ada, cuman kelasnya di atasnya inilah. Ini yang ibaratnya level biasa-biasa aja. Ini lo beli berapa berarti? 5 jutaan? Kisaran 4. Kalau sama? 4 jutaan. 4 juta. Tapi sama bea masuknya, pajaknya kayak kena berapa? Berapa sekian ratus ribu lah. Importnya dari mana? Dari Pakistan. Nggak, maksudnya website kah atau? Iya, dari website. Official? Enggak. Jadi ini emang belt maker sendiri aja. Dia bikin sendiri aja, bukan official WWE-nya. WWE-nya ada, cuman lebih mahal, kayak satunya 7 juta. Wow. Dan dari Amerika dia nggak bisa nge-ship ke Indonesia, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Ini taruhnya di mana nih biasanya? Maksudnya? Biasanya lo taruh di mana? Di bawah-bawah? Apakah dipajang apa gimana? Biasanya dipajang biasanya. Cuman karena gue norak aja, ini tuh sebenarnya lebih ke obsesi gue dari zaman SMP yang akhirnya karena baru punya duit sekarang, jadi gue bisa beli gitu, ngerti nggak? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lucu lah. Ini impian gue. Jadi gini, ada peribahasa cowok itu nggak akan pernah grow up. Bener. Tapi grow old. Jadi masih bocah. Bener. Mau sampai kapan dulu? Jadi kita adalah young adult, bukan adult ya. Iya. Nah, itu kan salah satu nostalgia inner child kita kan. Benar. Inner child kita dulu pengen ini tapi selalu mama nggak beliin. Dulu gue bikinnya pakai kardus, pakai karton, digambar terus digunting gitu kan. Tapi dulu berasa keren. Keren parah. Gue kayak gue berasa The Rock kan. Sekarang anjir gue bisa punya ini tuh, gue sempet kayak impulsif nih, nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, jam 2 gue check out ini. Oke, lu ini izin ke Raisa nggak? Enggak dong.
Kaget gak tuh tiba-tiba ini apaan? Gue kan punya duit pegangan sendiri yang untuk model syuting. Duit fuck you money ya? Enggak juga. Kayak adalah duit tabungan gue ya emang. Gue kan orangnya nggak punya hobi yang gimana banget ya. Nggak suka jajan yang impulsif kayak gimana. Cuman ini aja karena gue rasa udah saatnya deh gue punya ini. Nah, kenapa gue bikin podcast wrestling balik lagi? Iya, kenapa? Waktu acaranya Selos Beyond 2, Beyond 1 di Palace itu, gue ketemu sama teman lama gue. Itu fighternya One Pride, ex-fighternya One Pride. Namanya si Andika Mamesah. Sekarang udah jadi petinju dia. Petinju legit boxer, atlet dia memang. Jadi gue sama dia kenal dari tahun 2006. Ketemunya di mana? Dari forum wrestling di internet. Oh, memang pecinta wrestling. Memang pecinta wrestling. Gue kenal dia dari zaman kuliah. Terus kayak gue karena ketemu dia lagi dan ketemu jadi wrestling, ngomonginnya wrestling. Ayo dong, kayak di Indonesia belum ada wadahnya nih buat ngumpulin fans wrestling untuk nonton bareng, main-main soal wrestling bareng. Ya udah, kita memutuskan untuk gimana caranya. Oh, bikin podcast. Oh, fasilitasi nonton bareng. Kayak gitu aja. Jadi muncullah gue bikin namanya Pot Gulat nih sekarang bareng sama dia. Udah ada belum? Gue baru bikin video pendek di Instagram Reel sama TikTok doang. Mantap. Berarti udah punya podcast kayak gini dong? Nah, soon to be gue makanya hari ini gue mau belajar setup podcast dari Iya, kalian. Jadi alatnya ini aja. Karena gue lagi bangun studio di Warkop Medan gue di Ciputat. Di lantai 2-nya ya? Lantai 3. Oh, lantai 3. Iya, gue udah siapin ruangan buat Nah, itu kalau podcast WWF ya? Kalau WWF itu ngomongin apa aja? WWE, sorry. WWE WWF tuh atau dulu. WWF? Nah, dulu WWE, namanya WWF WWF. ya? Tahun 2002 mereka disu sama World Wildlife Fund yang Panda itu. Akhirnya diganti sama WWE, World Wrestling Dulu Entertainment. ada WWC juga ya? Bukan? WCW. Nah, WCW. tahun 2001 mereka pilot dan dibeli sama WWE. I see. Jadi udah WWE itu merger dari Akuisisi WCW semua ya? sama ECW, ada dulu yang lebih hardcore ibaratnya. Kayak UFC dia dari apa gitu ya? Iya, dari UFC zaman dulu tuh awalnya kan bukan Dana White yang punya, cuman dia struggling, dia dibeli sama partnernya, terus dia nge-grow, bakar duit, terus akhirnya ada company-company lain yang dia beli-beli juga. Ya, actually sekarang buat dia. UFC Udah sama gabung. WWE udah gabung, Udah satu atap. satu atap. Nah, itu kalau podcastnya bakal ngomonginnya apa? Nah, kalau yang kayak gitu? Normalnya di US atau di luar sana podcast wrestling ngomongin hal-hal yang berbau seputar update dunia wrestling. Kayak sampai sekarang tuh masih ada. Masih ada banget Comeback si Tapi The acting Rock. kan? Iya, Acting. semuanya, semua orang Semua tahu. acting. Kayak lu Logan nonton Paul sekarang jadi Logan Paul jadi juara US, juara Amerikanya, US Champion. Tapi itu juga acting kan? Acting. Semua kan predetermined. Pro wrestling tuh udah di naskahin, udah ditentuin lu yang menang, lu yang kalah, kalahnya gimana, masuknya gimana. Tapi ntar kita pas kejadian nonton apa. kita nggak tahu kan Nggak tahu. apa yang akan terjadi. Dan kita nonton untuk entertainmentnya kayak lu nonton film atau Ya, itu kayak sinetron film aja. jadinya Iya. kan? Jadi tuh Iya. jadi orang-orang yang nonton tuh tahu itu fake kan? Tahu. Cuman kita ya udah gitu. Iya, Kayak kita nonton film, kita tahu itu bohongan. Bener. Cuman ya udah Iya, gitu. kayak lu nonton Marvel lu tahu emang bisa si Tony Stark, Nggak bisa. Robert Downey terbang nggak bisa Nggak bisa. kan? Tapi ikutan seru gitu. Iya. Siapa namanya tuh palu Thor nggak bisa diangkat, lu percaya kan? Padahal tinggal gini doang kan. Iya. Istilahnya tuh kita kayak nonton film cuman real. Benar. Tapi itu berarti sama sekali nggak ada yang bisa cedera ya kalau kayak gitu? Nah, Banyak banget. memang story-nya semua ditentukan, tapi semua jatuh-jatuhnya itu sakit juga, Bel. Jadi first thing first, kalau orang mau belajar wrestling, orang harus belajar Jatuh. tahu cara jatuhnya. Gimana cara jatuh yang aman untuk punggungnya? Gimana ketika lo kena satu bantingan jatuhnya harus seperti apa? Mukul kayak gimana? Itu harus dilatih. Makanya latihan wrestling tuh secapek itu. Lo lari mentul ke ropes kayak gitu-gitu, ke tali kayak gitu-gitu, itu tuh harus dilatih dari awal, fondasinya kuat. Oke, kita break dulu bentar. Mantap. Nah itu berarti sama sekali, maksudnya ada nggak pernah ada orang yang cedera terus kenapa-napa atau meninggal gitu? Kan kalau kemarin HSS ya? HSS itu ada yang sempat meninggal kan? Ada HSS yang pertama kalau nggak Yang salah ya. pertama Pertama ya? dan kedua gue lupa. Siapa yang meninggal ya itu? Lupa gue, tapi petinjunya kemarin ada tuh jadi pelatihnya salah satu Hah, petinjunya? petinjunya Kan yang waktu meninggal? itu. Enggak, yang bikin meninggalnya. Oh, yang bikin meninggalnya? Ada, tapi nggak tahu ya kalau gitu. Nggak usah ngomongin Nah, itu lah. kalau yang ini nih, si Kalau WWE. Kalau meninggal pada saat wrestle-nya kayaknya belum ada. Tapi kalau meninggal pada saat acaranya itu ada. Itu ada namanya dulu Owen Hart tahun 99. Jadi dia
kadang-kadang tuh wrestler kalau di acara yang gede mereka punya entrance yang spesial Heboh. lah. Heboh gitu. Dia entrance-nya waktu itu karakternya namanya Blue Blazer, kayak dia jadi manusia burung gitu, diterbangin dari atas, nanti mendaratnya kering. Karena kenapa? Talinya tuh malfunction dan Oh shit. putus di atas, dia jatuh ke bawah, nabrak ini apa ujung ring turnbuckle itu dan meninggal di tempat. Serius? Dan itu acara masih berjalan seperti biasa. Oh ya? Iya, masih Show must go berjalan. on. Show must go on tuh Tapi bener-bener orang udah tahu itu dia meninggal. tahu itu rame. Tapi masih pada nonton? Masih, dan itu orang itu Owen Hart tuh adiknya dari Bret Hart tuh salah satu tokoh WWE terkenal juga. Nah itu tuh sahabatnya The Rock by the way. Yang mana Owen Hart? Owen Hart itu, jadi lo bayangin The Rock sahabatnya baru meninggal terus dia jadi main event harus tetap Serius? bertanding, iya dengan berita sahabatnya baru aja meninggal dari atas. Makanya sampai sekarang istrinya Owen Hart tuh sakit hati banget sama WWE. Terus Karena gimana itu ya? dong? Karena itu ya udah, kalau di luar itu pas masih bertanding sih kayaknya nggak ada yang meninggal. Kalau si WWE itu kira dia pasti kasih santunan dong ya? Pasti ada insurance nggak sih kayak gitu-gitu? Sebenarnya kalau insurance gue nggak tahu ya, cuman karena sampai sekarang tuh sebenarnya masih diusahakan untuk wrestler tuh berunionize kan, cuman gue nggak tahu kelanjutannya gimana. Tapi kayaknya kalau segede WWE pasti mereka kalau misalnya cedera apa-apa ditanggung, untuk biaya pengobatan dan lain-lain. Tapi ya emang resiko pekerjaan tuh selalu ada ya. Maksudnya Iya, apapun iya. itu nggak cuman Iya. kayak gitu. Tapi kan pilihan kita ya. Mau kita milih kayak gitu ya. Udah Benar, tahu resikonya benar, apa gitu kan. Bener, karena orang-orang yang bergulat tuh yang paling umum cederanya adalah gegar otak pasti kan. Padahal itu acting gitu ya. Iya, tapi kan the pain is real. Impactnya juga jelas. Yang jatuh kursi sampai hancur. Iya benar. Logan Paul aja baru pertandingan satu apa kedua aja udah kakinya ankle-nya atau apa gitu. Iya, udah kena. shoulder apalah itu Iya. cedera lah. Nah kalau kena kayak gitu misalkan Logan Paul itu kan aslinya awalnya bukan atlet kan. Bukan. Dia nangis gak? Nah, Logan Paul tuh sekarang makin dihormati karena ternyata dia take this seriously. Karena banyak banget WWE udah pernah dealing sama selebriti buat match. Cuman yang so far yang terbaik ini adalah Logan Logan. Paul. Karena dia serius ya. Serius, dia benar-benar menghormati dunia wrestling banget. Karena Logan tinju Paul- dia gagal terus. Tapi di wrestling dia cocok banget. Emang dia Cocok. kayak terlahir buat jadi wrestler Karena WWE dia deh. juga kan wrestler waktu mudanya. Oh, gua nggak tahu Waktu itu. di kotanya. Dia tuh kan dari daerah mana di Amerika. Jadi dia sama Logan Paul itu memang wrestler. Gitu. Jadi emang dia udah punya fondasinya di Udah awal punya fondasi ya. dari kecil. Cuman kalau si siapa namanya? Ada Jake Paul itu Jake Paul. ternyata lebih bakat di Tinju. tinju. Kalau si Logan Paul lebih bakat di wrestling. Sama Bad Bunny kalau lo tahu. Bad Bunny nggak tahu. Bad Bunny bukan penyanyi. musisi. Iya, Ah, penyanyi. Iya. Ini juga. Dia pernah main juga di Anjir. WrestleMania Terakhir gitu. tuh kalau gue lihat tuh I Show Speed. I Show Speed iya pas WrestleMania kemarin. Iya. Kan soalnya kan WWE ini kan lagi disponsorin sama Prime kan, which is punyanya Oke. Logan Paul juga. Iya. Tahun lalu WrestleMania yang muncul si KSI partnernya. Iya. Tahun ini si I Tapi Show Prime Speed. gila, dia salah satu sponsor besar di UFC juga. Oh iya. Iya. Dia juga gede loh di WWE. Jadi tiap acara besarnya WWE di ringnya itu ada logo Prime gitu di tengah-tengah. Sama di UFC juga hampir sebanding sama Monster Energy Drink. Wah gila. Gila siapa tuh ya investornya ya? Nggak ngerti. Belum ketahuan itu siapa. Gokil. Mungkin Rothschild Bisa jadi. Yang Ya pasti bukan orang yang ini ya. bukan orang biasa-biasa Bukan aja orang gitu ya. biasa-biasa aja. Yang pasti Tapi- bukan anak Jaksel. Iya. Ya. Bukan koko pik bukan. Bukan. Kau udah dari dulu kan suka wrestling, pernah nyobain nggak? Nah, gue nggak pernah. Nggak pernah nyoba? Sama Makanya- teman-teman gitu? Oh pernah. Banting di SD. gua. Iya. Jadi pokoknya kita dulu di SD kalau istirahat main Smackdownan. Baru berhenti kalau udah ada yang nangis. Ya. Jadi dulu udah pernah? Udah pernah. Dibanting-banting. Pasti berhentinya kalau ada yang nangis. Kayak semua orang kayak gitu deh di SD. Iya Pak, soalnya pas aku SD juga Iya orang-orang kan? banyak yang kayak nah, gitu. betul. Fun fact, aku Dipanggil pernah guru. wrestling sama Michael. Hah. Yang kamu nangis ya? Aku kan cekek-cekekan. Hah. Terus sepupu gue nggak bisa keluar. Terus? Gue digigit cuy. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Anjir, itu digigit sama Michael sepupu lo. Iya. Digigit sampai kecopot kulitnya. Iya itulah. Makanya gue senang banget ketika Uus bikin kebanting. Nah itu dia Iya. tiba-tiba ada acara itu. Dia memang penggemar juga berarti. Dia emang penggemar juga. I see. Jadi kenapa dia bikin kebanting? Karena itu adalah obsesi masa kecilnya juga. Oh. Tapi sebenarnya dia dibilang ngikutin banget sih enggak ya. Cuman dia emang suka wrestling pada masa kecil. Terus ya udah dia punya kekuatan dan koneksi yang tepat untuk buat itu. Ya udah dia buatlah kemarin tuh sama Bikin apa Derry. Kebanting kayak Apa itu? kayak Smackdownan gitu. Dia dibanting tapi? Dia bikin ring.
Kayak acara. Oh itu tuh bukan nonton bareng? Bukan, itu dia actually wrestle. Lo lihat deh kebanting di YouTube. Itu dia bikin ring. Nggak, tapi kalau kaosnya dibanting juga nggak? Iya. Jadi, dianya juga ikutan? Nah, jadi baru ada 2 episode nih. Yang pertama kayak Rizky lawan ada atlet parkour. Kedua si ini Uus lawan 2 orang cebol. Jadi emang dia ngambil approach komedi untuk wrestling gitu. Iya dapat lah. Kan Dapet. entertainment, Dapet, terus ada dapet. gulat-gulatnya. Maka dari itu gue bikin pot gulat. Gue ngerasa kayaknya masih banyak banget orang yang nonton WWE dulu. Cuman sekarang kalau ngikutin lagi tuh nggak tahu di mana dan gimana. Harus versi bapak-bapak ya. Jadi gue bikin pot gulat nih nggak bakal ada kayak update berita terbaru, enggak. Gue lebih kayak ngomongin good timesnya, kenapa orang suka nikmatin wrestling gitu loh. Gue pengen balikin lagi nih geloranya orang-orang nonton. By the way itu kenapa ya orang suka wrestling? Gue rasa dulu karena emang orang kan suka baku hantam ya. Plus dulu ada dramanya. Karakternya tuh larger than life. Orang yang emang sengaja dibikin seperti itu biar menghibur kan. Ada The Rock, ada Stone Cold Steve Austin, Undertaker, Kane. Karakter-karakter itu tuh yang pas tuh buat ditonton, buat jadi hiburan gitu. Tapi tokoh-tokoh itu memang kuat banget sih. Itu Iya. kalau di video game bagus loh dari zaman dulu. Itu ada Di yang PS. naik keranjang yang di atas sampai tinggi banget, terus seru banget gamenya. Cage match, Hell in a Cell kayak gitu-gitu. Yes. Ya. Itu kalau gamenya itu gue sangat menikmati. Nah, iya. Terus kalau misalkan si matchnya itu gue suka nonton dulu. Cuman kalau sekarang gue udah. Iya pasti. Kan lu kan masih nonton UFC sampai sekarang kan. Intinya kenapa orang nggak nonton menurut gue karena udah nggak ada yang baru. Bukan karena nggak ada media Platformnya nggak mainstream sih? Iya. yang menayangkan itu dan Betul. bukan jadi bahan obrolan lagi gitu. Betul. Plus orang-orang masih mengakui WWE kayak, itu kan settingan kayak acara anak kecil gitu. Tapi menurut gua nggak ada satupun show yang semenarik itu dari sisi entertainment, production value-nya, longevity-nya, kayak sampai sekarang tuh masih jalan terus loh karakternya. Even orang sekarang lihat Undertaker dengan segala sejarahnya dulu, orang masih suka lihat dia. Stone Cold, The Rock. The Rock aja balik lagi kan. Balik lagi. Sekarang The Rock udah jadi board membernya TKO. Oh iya, Di bawahnya Endeavor. Dia gila loh. Dia dari tadinya pemain, sekarang dia jadi salah satu investor. Iya, jadi Iya. jadi board membernya, investornya. Gara-gara Endeavor kan namanya Ari Emanuel ya. Yes. Ya, Ari Emanuel tuh sahabat lamanya The Rock gitu loh. Dan kemarin itu si Vince McMahon tuh dapat kasus ya kalau Udah, salah. iya. Jadi Akhirnya ada slot kosong. keburukan masa lalunya terbongkar kayak dia tuh. Aib-aibnya. Iya, kayak sexual Harassment. Abuse dan lain-lain. gitu-gitu. Ngejual ini ya gitulah pokoknya. Kalian bisa cari sendiri di internet kasus-kasusnya McMahon yang parah banget sih. Memang parah. Akhirnya sekarang udah di ban totally dari WWE, nggak boleh disebut lagi. Nama Vince McMahon. Iya, padahal dia yang dulu mendirikan kan. Even Tapi anak kan udah jadi company soalnya. udah, dan dia juga udah sahamnya juga udah dilepas. Oh ya? Udah worth berapa billion dollar gitu. Oh makanya si The Rock bisa masuk ya. Mungkin ya. Dibeli Udah. sahamnya paling. Sebenarnya kayak gitu tuh money makingnya dari mana sih? Penjualan Endorsement, banyak tiket, produk, sponsor, tiket. merchandise. Oh, merchandise gila ya. Iya, terus sponsorship itu pribadi. gila untuk investor. Kalau untuk si pemainnya, Ya itu. oh mereka dapat Mereka juga. punya garansi kontrak gitu loh. Kalau wrestlernya itu di kontrak gajinya berapa, kayak garansi money Oh mau dia pakai gaji. nggak pakai plus sama merchandise. Jadi mereka punya gaji pokok yang sesuai kontrak segini nih. Terus nanti ada lagi merchandise, ada lagi kayak kalau mereka muncul appearance di mana-mana kayak gitu-gitu. Gajinya tuh jutaan dolar per tahun gitu loh. Jutaan dolar tuh berarti berapa tuh? Wah, gua nggak tahu. Berapa puluhan miliar? Apa triliun? Enggak nyampe triliun. Berapa? Puluhan M kayaknya. Puluhan M Puluhan M per tahun. per tahun. Tapi mereka ya gitu on the road 300 hari gitu setahun. Liburnya paling cuma berapa Apakah hari. itu worth it untuk dengan resiko-resiko yang ada? Itu udah gimana ya? Kalau misalnya kita udah jadi wrestler terus lo jadi orang yang topnya, gue rasa itu sangat worth it sih. Karena Jadi lo yang topnya ya? Iya, karena lo pasti wrestler ini kan kecilnya nonton wrestling juga atau punya idola. Terus sekarang mereka ada di pada saat idolanya mereka dulu kan, pasti inilah. Happy juga. Dan Happy juga. gimana dia bisa branch out Nge-branding dari namanya sana ya. nge-branding kayak bener, si bener. The Rock juga kan Ke dia Hollywood. dia bisa ke Hollywood. Tadinya kan dia diketawain di Hollywood. Iya. Cuman sekarang jadi box office terus. Benar. Terus si siapa namanya? Si
John Cena. John Cena sampai jadi meme. Terus ternyata dia fasih bahasa Cina. Itu kan hal-hal John lucu. Cena tuh apa? Iya. Can you see me? You can see You can see me. Sekarang jadi karakter ini kan DC kan dia kan. Jadi Emang iya? Peacemaker. ada Nggak di DC Comic karakter komik. sama James Gunn. Terus Batista, ya, Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy. Oh, Guardian of Galaxy itu tahu. wrestler juga. Yang Oh, botak gitu? itu, yang apa Oh, sih? itu Itu wrestler wrestler. juga. Siapa namanya? Drax. Drax. Malah jadi komedi ya dia? Ya, Iya. tapi ada satu yang berhasil dari wrestling pindah ke UFC dan itu sukses. Brock Lesnar. Ah, Brock Lesnar. Itu badannya gede banget, serem banget. Tapi dia wrestling. Dia champion. Champion. Jadi UFC World Champion heavyweight. Gila, heavyweight. Jadi serem itu kayak monster. Dia itu sebenarnya emang dari WWE tuh sempat dipush gila-gilaan dalam setahun dia awal main langsung jadi juara dunia WWE juga. Cuman karena dia berseteru sama Vince kayak star syndrome kali ya, karena sukses di usia muda akhirnya dia cabut masuk UFC jadi juara. Jadi UFC juara, kan gila legit men. fight ya. Itu beneran fight Iya, masalahnya. iya. Gila. Cuman akhirnya dia bisa dikawin juga sama orang. Seorang segede gitu. Oh ya? Iya. Si kalian sama siapa dulu ya? Gue lupa Randy lagi. Couture bukan? Gue lupa. Belum Apa- zamannya. Ini Lupa gue. Iya. Udah lama itu. Jadi si Brock Lesnar itu generasi UFC waktu masih star-starnya itu dia si Cain Velasquez. GSP Cain Cain Velasquez. Velasquez ada, terus masih zaman-zaman si Iceman tuh si siapa namanya? Tahu Siapa? yang rambutnya belah tengah ada. Nggak tahu gue, nggak tahu ada. gue. Gue lupa lagi nama itu yang zaman-zaman generasi lama. Sekarang kan udah beberapa generasi nih. UFC yang sekarang fresh banget. fresh. Banyak yang kecil-kecilnya pun sekarang famous gitu. Yang bantamweight. Iya. Yang sekarang justru yang famousnya tuh yang kecil-kecil. yang kecil-kecil dibanding yang heavyweightnya. Heavyweight siapa sih sekarang ininya? Yang megang. Hah? Terakhir John Jones, terus sekarang jadi si siapa, Tom Aspinall kalau nggak salah. Namanya udah gue nggak tahu semua deh tuh. Iya. Udah aneh-aneh deh namanya tuh. Kalau gue ngeliatnya pokoknya yang paling ganteng siapa nih? Dustin Poirier dia udah. Oh, Dustin Poirier. Babak ganteng nih, weh ganteng gitu. Gue ya sih malah nggak suka. Kenapa? Karena menurut gue nggak scripted, nggak ada hiburannya. Oh. Ada kalanya gue nonton wrestling itu bosen loh, Ger. Karena gue cuma pengen tahu cerita dan dramanya aja. Tapi kalau udah terlalu too technical gitu kayak boring. Ya gue gak butuh itu gitu. Gue Iya. butuh dramanya. Gitu. Iya bener. Kadang-kadang kayak nonton match yang 1 jam kan, kayaknya suka 1 jam tuh. Aduh boring kayak apa gitu. Ya tapi itulah kenapa orang nonton wrestling tuh biasanya punya alasannya macam-macam masing-masing. Jadi mostly nostalgia waktu masih kecil ya gitu. Betul. Iya. Kapan dong mulainya? Sun harusnya Sun. Gue udah mulai bikin video pendek untuk tahu nih, dan kebetulan kemarin video pendek gue juga lumayan view-nya dan sampai hari ini komennya masih lanjut terus. Jadi Di mana? di IG, Uploadnya? IG, Oh, di IG Ah, personal. IG Reels ada di Pot Gulat sama Kolepo sama IG personal gue lah. Oh, pot gulatnya udah ada juga Instagramnya. Ada di Instagram di @potgulat, bisa di follow nanti ya guys nanti ya. kita taruh linknya Iya, di iya. bawah ya. Semoga lancar dan Iya. bisa naik ya si WW Sampai hari ini tuh masih banyak yang komen kayak gue pengen tahu dong lagu WWE favorit lo tuh apa, dan sampai hari ini masih fanboynya banyak. banyak ternyata, dan pada tahu banget tuh kayak judul-judulnya sampai segitunya. Oh ternyata banyak ya. Bahkan kayak Ferry Irwandi nonton WWE banget. Emang iya? Iya. Kemarin gue ketemu di HSS kan, dia bener-bener masih ngikutin sampai sekarang Ferry. Sama Guru Gembul juga paham serius? banget. Dia pernah bahas Chris Benoit kalau lo tahu. Nggak tahu. Jadi lagi dia gua. tahun 2007 meninggal gara-gara depresi. Jadi anaknya sering jadi, kemudian terakhir makanya sampai sekarang ada namanya Chris Benoit, itu udah ada di band sama WWE sama Kevin McMahon. Wow. Dark itu juga ya. itu karena dia ketagihan painkiller dan ini. Soalnya kan dark side-nya WWE itu adalah ketika wrestler itu badannya penuh rasa sakit dari semua efek dari impact yang dia kena banting apa segala macem. Akhirnya karena dia harus bertanding terus, larinya ke painkiller atau alkohol. Itu yang memicu Dark wrestler side-nya di situ ya. itu karena sakit jantung atau depresi. Belum pemakaian steroid yang Benar, steroid. eksesif ya. Exactly, bener banget. Soalnya kalau kamu lihat pemain apa ya maksudnya boxing atau UFC sama wrestler tuh beda. Kalau wrestler tuh kayak monster kayak Iya. jadinya Iya. ininya gede kayak Bane. Nah, Bedanya sama sumo apa? Sumo cuman tarik-tarikan doang, dorong-dorongan. dorong-dorong. Nah, gue nggak terlalu ngedalamin dan tahu semua ya. Yang jelas kalau WWE itu lebih demanding daripada UFC. UFC lo sebulan paling berapa kali main?
Nggak sampai kan, sebulan Nggak sekali nyampe, kan. setahun 2 kali. Mereka seminggu bisa 3-4 kali, Ger. Gila sih itu. Wrestle tanding dan mereka Gila, harus gila. tour hari ini di kota ini, besok di negara mana. Padat juga ya? Padat banget. Makanya no wonder banyak yang larinya ke alkohol. Kayak kalau tahu Eddie Guerrero tuh karena dia depresi, alkohol dan segala macam. Even Rey Mysterio, lu tahu nggak yang pakai topeng? Itu kayak idola masyarakat banget. Dia tuh sempat Yang pas dibuka ternyata mukanya babyface. iya, dibuka sempat tahun berapa di WCW. Ternyata muka babyface kayak bayi. Itu ternyata dia juga dulu ketagihan alkohol karena stres, apa badannya sakit-sakit semua. Ya udah itu dark side of wrestling. Intinya itulah. Ya Guru Gembul juga pernah ngebahas soal Chris Benoit di podcastnya dan tahu banget lagi. Kayak video berapa puluh menit full ngebahas soal Chris Benoit gitu. Siapa lagi yang suka wrestling ya? Banyak banget. Uus, Derry. Tadi gue lihat ada beberapa centang biru yang masih ngebales tuh komen juga di postingan pot gulat gue. Banyak nih public figure yang masih nonton gitu. Berarti gas. Harus gue kumpulin, harus Oke, gue gas. Dan wadahin. itu niche banget kan. Niche Iya. banget. Dan gue berniat untuk tidak memprofitkan ini, tidak narik profit, tidak untuk uang gitu. Jadi Gue lu community base ya? community base yang totally pure love of the Berarti industry kayak aja. gue ngikutin ada satu Instagram gamer orang-orang tua, namanya gamer kantoran. Iya, gue juga follow itu. Itu lucu banget soalnya. Iya, Itu iya. dia suka posting-posting satu game yang kita bahkan udah lupa. Bener. Terus- Ini hari ini 25 tahun game ini itu Iya, kan. kayak anjir bener juga. Iya, iya, Jadi iya. dia itu juga niche banget. Cuman maksudnya ternyata banyak. Itu sekali komen engagementnya gila. Gitu. Cuman postingannya dia nggak cari uang. Dia cuman cari community aja, kehappyan di sana. Pun kalau sponsorship tuh gue pengennya kayak seneng-seneng bareng gitu. Kayak gue bikin event nanti sponsor hadiahnya dari sponsorship itu buat seneng-seneng. Kayak gitu-gitu loh. Makan-makannya dari sponsorship. Iya, karena kan tuh kita bekerja udah kayak gini kan, kita makan-makan juga udah cukup lah. Nah waktunya gue untuk bersenang-senang dengan apa yang udah gue Bener banget. kagumi dan gue ikutin dari zaman gue kecil gitu. Dan bersenang-senangnya positif, bukan Bener. main cewek. Nah. Bukan bukan minum-minum. Itu Kan positif. say no to drugs and alcohol guys. Masa? Hah? Alkohol Kok- emang enggak? Dia nggak alkohol. Enggak, Enggak kan memang? enggak. Tapi kok enggak ya gitu? Iya nggak tahu. Enggak kalau yang enggak gratis mah. Oh. Minum. Bercanda guys.